Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perubahan drastis dalam hidupmu. Jadi aku akan membacakan perubahan yang datang atau kejadian-kejadian yang membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Blessing yang datang. Jadi, aku bakalan cek dulu energi kamu karena aku udah lama gak cek energi. Aku bakalan cek energi kamu sekarang dan energi kamu ke depannya seperti apa. Lalu kita bakalan lihat perubahan drastis apa yang cukup signifikan. So, this is adalah collective reading. Aku meminta kamu untuk lebih bijak lagi dalam menelaah informasi yang aku berikan. Dan untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Dan perlu diingat, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku meminta kamu sekarang untuk relax dulu, tenang dulu, clearing energimu sendiri dengan cara menenangkan diri. Jadi, semakin kamu relax, semakin tenang, semakin energi kamu clear. Energi kamu jadi lebih mudah untuk terkoneksi sama aku. Jadinya, kita pembacaannya bisa lebih maksimal lagi. Tenangkan diri, bisa dengan olah nafas, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Boleh sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jika masih mikirin tentang seseorang atau overthinking, jeda dulu sejenak, pause dulu videonya. Oke, jadi kalau misalnya masih penuh dengan kecemasan, istirahat dulu. Kita bakal langsung lihat energi kamu sekarang. Sekali lagi please, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi, aku bakal langsung lihat energi kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So, this is your energy, your current energy. Your current energy. Current energy. The Eight of Cups. The Six of Swords. And then ada energi The Eight of Pentacles. Ini kayak sebenarnya simpel energinya. Banyak banget yang meninggalkan sesuatu, seseorang, atau keadaan, atau lingkungan. Jadi benar-benar leaving something, melepasin sesuatu, which is sometimes mungkin itu progress yang kadang-kadang emang gak manis sih gitu. Saat kita terbiasakan sesuatu hal and then kita releasing itu kadang-kadang kan ada aduh sayangnya dilepas gitu, aduh aku kecewa nih dilepas gitu, karena nggak hal yang terbiasa tiba-tiba hilang. Tapi everything that you release, apapun yang kamu release itu pasti ada blessing yang datang gitu, yang ngegantiin itu. Jadi kita ngelepasin sesuatu, akhirnya ada ruangan kosong di dalam hidup kita, pasti akan diganti. Sometimes digantinya dengan hal yang lebih baik gitu. Dan kalau aku lihat di sini, karena banyak banget energi nge-release, jadi ada yang melepaskan seseorang. Ya udahlah gitu. Akhirnya mengikhlaskan kalau aku lihat. Saat melepaskan and then you working on yourself, di situ kamu menemukan jati diri sendiri dan akhirnya kamu tahu mana orang yang lebih pas untuk dirimu gitu. Ada juga yang meninggalkan sebuah lingkungan gitu. Aduh aku tahu nih lingkungannya toxic. Aduh lingkungannya tidak baik untuk diri aku, jadi ya udahlah gitu. Walaupun aduh aku lonely nih jadinya gitu. Aku ngerasa, mungkin kamu ngerasa kayak kesepian gitu gara-gara melepaskan lingkungan tersebut, tapi nanti kamu diberikan kesibukan gitu, diberikan entah di karir yang lebih baik lagi gitu, akhirnya lebih fokus untuk perkembangan diri ujung-ujungnya gitu. Atau beberapa dari kalian meninggalkan sebuah tempat, ada yang meninggalkan, ada yang resign kalau aku lihat, meninggalkan pekerjaan yang lama yang mungkin kemarin agak bikin bingung gitu, kamu mau ngelepasin atau enggak ya gitu. Akhirnya ya udah
dilepasin deh gitu. Akhirnya mendapatkan pekerjaan baru atau pindah ke tempat baru kalau aku lihat. Jadi ini ada progress saat kamu releasing, langsung diganti sama sesuatu hal. Kalau kamu dengar suara kucing teriak-teriak itu di luar. Kucingnya ramai banget. Jadi di sini ada keadaan yang akhirnya kamu mendapatkan kesibukan gitu kalau aku lihat. Jadi kesibukannya tuh bukan cuma karena ada pekerjaan atau sibuk kerja, sibuk di karir, tapi juga sibuk untuk berusaha untuk melakukan perkembangan diri. Apa nih yang harus aku kerjain untuk diri aku sendiri? Apa nih yang harus aku buat untuk diri aku sendiri? Apa nih yang harus aku release? Apa nih yang aku harus kerjakan? PR aku apa ya gitu. Jadi banyak kontemplasi di sini. The Eight of Cups ini kalau kamu lihat gambarnya dia menyusun sesuatu. Jadi mungkin ini sesuatu hal yang sudah kamu taking care banget lah gitu. Kamu rawat banget. Tapi tidak lagi menemu passionnya di situ, atau ada di sebuah titik kejenuhan. Ini diminta untuk istirahat dulu gitu. Jadi kalau aku lihatnya, aku kasih contoh aja gitu. Misalnya ada si A yang punya bisnis gitu, punya usaha, fokus banget 100%, 1000% ke usaha tersebut. Akhirnya kerjain bertahun-tahun gitu, walaupun usahanya tetap ada hasil, tapi ada di sebuah titik kejenuhan karena yang dilakukan itu lagi gitu. Jadi disarankan untuk jeda. Daripada kalau dipaksakan, endingnya bakalan you hating that. Daripada kita membenci sesuatu yang kita bangun, lebih baik kita istirahat dulu. Saat kita fresh, kita nemu ide-ide baru, oke nih, aku nemuin senengnya lagi nih, nemuin passionnya lagi gitu. Ini untuk apapun, pekerjaan, pertemanan, lingkungan keluarga, atau bahkan percintaan gitu. Kadang-kadang kita ada di sebuah titik kejenuhan, at some point kita nggak ngerasa untuk usaha nih, aku harus ngapain nih gitu. Akhirnya malah blaming others, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain gitu. Dibanding akhirnya creating konflik, lebih baik istirahat dulu. And then dari yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian mungkin akan dapat sebuah inspirasi atau wejangan atau bahkan kayak pencerahan lah gitu. Itu datangnya bisa dari orang-orang sekitar atau orang-orang yang kamu tuakan atau yang kamu anggap sebagai seseorang yang bijak lah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin mendapatkan sebuah arahan gitu, atau sebuah informasi, kamu harus seperti apa gitu. Coba ngobrol sama orang-orang sekitar, atau bahkan coba lebih dengar opini-opini orang sekitar. Bukan hanya untuk kayak bikin overthinking, tapi melihat atau bisa memahami mereka dapat opini itu dari mana ya gitu. Kenapa mereka dapat opini itu gitu. Nah, dari energi di Eight of Pentacles, sekarang waktunya buat fokus ke kerjaan, ke karir, and then working on yourself. Konsepnya apapun itu untuk diri sendiri. So this is your energy. Di sini aku bakalan lihat energi kamu in the future. Kita lihat energi kamu ke depannya. What will happen? Oke. Yang aku lihat di sini masih ada nanti tanggung jawab yang lebih besar lagi, mungkin lebih besar daripada yang sekarang. Jadi menyiapkan diri gitu, menguatkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dari energi The Ten of Wands, cuman yang aku bisa sarankan adalah gini, pasti akan berat kalau misalnya memikul tanggung jawab yang besar gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menanggalkan sesuatu hal yang bukan tanggung jawab kita gitu. Jadi kadang-kadang kita suka overthinking atau punya kecemasan berlebihan tentang sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol nih gitu. Jadi harus dilepas. Sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya udah gitu, kita nggak bisa paksain. Nanti lama-lama kesel sendiri, beban mental sendiri, capek sendiri nantinya. Daripada capek dan nambahin beban mental, lebih baik releasein gitu. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan lebih bisa punya kemandirian lagi untuk mungkin dari apa-apa kemarin yang kamu nganggap kalau harus ada orang lain yang ngebantu.
harus ada orang lain lah gitu untuk mencapai kebahagiaan, tapi nanti kamu akan temuin konsepnya sendiri, entah itu cinta, entah itu support system di finansial, entah itu support system di sosial gitu. Kamu akan nemuin kebahagiaan kamu sendiri. Caranya gimana sih gitu, kamu akan tahu. Nah, the Seven of Pentacles itu juga menunjukkan proses yang sudah kamu tanam, kamu nunggu melihat hasilnya. Jadi ini sih ada kesabaran. Dan yang aku lihat kamu cukup bisa dibilang tenang ya dalam progres menunggu itu gitu. Jadi tidak ada kecemasan. Dan di sini kalau aku lihat dari karir yang kamu fokusin atau hal-hal yang kamu fokusin untuk diri sendiri, kamu kayak ngebuat target dan cukup semangat untuk mencapai target tersebut. The King of Wands itu adalah orang-orang yang cukup successful dalam planning gitu. Jadi ada beberapa planning kamu yang mungkin bisa dibilang akan sukses gitu. So aku bakalan lihat what will happen. Ini sebuah perubahan yang drastis yang akan terjadi. The bottom of the deck ada the Knight of Cups di sini. Jangan lupa untuk menambahkan bumbu cinta ke dalam kehidupan kamu ya. So aku bakalan lihat. Ini adalah perubahan yang cukup drastis yang akan terjadi dalam hidupmu. The Knight of Crystal, the Eight of Wands. Ada Four of Crystal, Four of Swords, and then the Queen of Pentacles. Oke. Perubahan drastis kalau aku lihat, pertama yang perlu kamu tahu, ini perubahannya cukup cepat datangnya. Ini datangnya kayak whoosh gitu, energinya. Dan saran dari aku, dari sekarang latihan untuk buat keputusan. Dengan cara apa? Kita harus tahu kemampuan diri, kebiasaan diri apa, kemantapan hati seperti apa. Jadi diri kamu harus pasti gitu. Dan jangan bingung. Karena kalau misalnya ada energi yang cepat gini, biasanya opportunity itu datangnya cepat, but also perginya juga cepat. Kalau kita tidak mampu untuk ngambil keputusan dengan pasti, dengan cepat, itu nanti bakalan kayak miss opportunity. Bagaikan kamu nunggu di stasiun, ada kereta datang, keretanya datangnya cepet, kan dia nggak lama-lama juga, pasti nanti jalan lagi gitu keretanya. Kamu mau nentuin dulu gitu, kamu ke stasiun itu mau pergi kemana gitu. Jadi kamu nanti bisa memilih kereta mana yang harus kamu masuki itu gitu. Jadi kalau kita tahu kita dirinya seperti apa, kita maunya apa, and then kita punya keyakinan, saat ada opportunity yang datang, itu kalau aku lihat kayak ngebawa kamu ke progres kesuksesan cukup mudah gitu, cukup cepat. Dan kalau aku lihat di sini ada hal yang bisa dirapihkan dalam kehidupan. Jadi kalau aku lihat saran untuk ada perubahan harus merapihkan hidup. Sarannya kayak gitu. Kalau misalnya kamu tidak berusaha untuk merapihkan hidup kamu, walaupun ada opportunity, ini agak sulit buat kamu menyadari itu gitu. Bahkan walaupun ada di depan mata nggak sadar gitu. Makanya harus rapih dulu hidupnya gitu caranya. Nah, perubahan drastis yang datang adalah kalau aku lihat ini mungkin dari bentuk lingkungan sekitar akan sangat berubah. Ada beberapa dari kalian yang mungkin udah ada planning untuk pindah tempat tinggal atau pindah lingkungan pekerjaan. Jadi ini mungkin secara harafiah lingkungannya ya, gitu, tempat tinggalnya agak akan perubahan di sini. Dan yang aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, perubahan drastis ini juga bentuknya kayak konsep target-target yang tadi aku bilang. Ada beberapa target-target kamu atau goal-goal hidup kamu yang mungkin sudah kamu buat bukan hanya dari tahun kemarin tapi beberapa tahun kemarin. Ini ada yang terjadi gitu, ada yang sudah oke, akhirnya aku dapetin ini ya gitu, aku akhirnya dapat kesempatan untuk bisa memenuhi apa yang aku pengen dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah ini juga menemukan potensi diri kalau aku lihat. Jadi perubahan drastisnya saat kamu mampu untuk nemuin potensi diri, hidupnya akan naik
gitu kalau aku lihat. Kalau di sini dari gambarnya, kalau kamu lihat di sini ada the Eight of Wands dan di sini ada arrow, ada panah gitu. Tapi dia memanahnya ke arah ke atas. Jadi kalau aku lihat ini lebih seperti ada beberapa hal yang mungkin kamu ekspektasikan kamu cuma dapat 10, ternyata kamu dapat 20 gitu. Jadi ada beberapa hal yang melebihi dari apa yang kamu pengen. Nah, ini datangnya cukup dibilang karena udah tahu kemampuan diri, your value kamu tahu sendiri gitu. Makanya tadi aku bilang harus tahu keyakinan mau apa, butuhnya apa. Tahu tentang diri sendiri. Saat kamu tahu value kamu bisa naikin taraf kehidupan kamu soalnya. Nah, di sini dari energi The Four of Crystal itu konsep istirahat kalau aku lihat. Tapi ini lebih seperti perubahan itu datang saat kamu mampu untuk jeda dulu sejenak untuk ngelihat kanan dan kiri and then see yourself harus ngapain gitu. Jadi ini belajar untuk kontemplasi, belajar untuk meredakan diri, belajar untuk menenangkan diri gitu. Dan kamu akan mendapatkan sebuah inspirasi, mendapatkan peluang saat posisi kamu tenang. Nah, yang berubah akhirnya dari semua ini adalah finansial, materi. Ini juga ngomongin soal aset-aset. Dari energi The Queen of Star itu juga kemampuan kita untuk membagi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar. The Queen of Star itu energinya very royal banget gitu. Jadi kemampuan energi kamu untuk memberikan itu akan semakin lebih meningkat. Dan kemungkinan beberapa dari kalian mempunyai sesuatu yang berharga yang kamu pegang gitu. Contoh misalnya dari kemarin kerja sama orang lain, akhirnya mampu untuk punya lapangan pekerjaan sendiri gitu, atau bekerja untuk diri sendiri. Like kamu akhirnya tadi menemukan value kamu sendiri, dan akhirnya sekitaran pun melihat diri kamu cukup berharga gitu. Karena kamu udah menanamkan itu gitu. Kamu udah ngeliat itu di diri sendiri. So the bottom of the deck ada the Ten of Crystal. Ini konsep releasing. It's okay, ini fasenya udah mampu untuk nge-release, but sometimes kita ngedapetin masalah dalam kehidupan. Mungkin beberapa dari kalian pernah atau sedang ngalamin belakangan ini yang ngerasa mentalnya down, atau ngerasa kayak lelah banget di mental, atau bahkan kayak capek banget, atau bahkan down banget lah gitu, ngerasa kayak universe nggak ngebantu kamu. But di sini aku ngelihatnya kamu dikasih kesempatan untuk bisa ngelihat ke atas. Saat di dasar, kita di dasar di bawah, yang bisa kita lihat itu ke atas gitu. Kita dikasih kesempatan untuk menanamkan atau mengembangkan harapan kita sama yang di atas. Dan diberikan kesempatan untuk ngelihat potensi diri. Kalau kita lebih dari yang sekarang kayak gimana ya gitu. Kalau aku pengen ngedapetin yang lebih dari sekarang, aku harus ngapain ya gitu. Jadi ini kamu diberikan kesempatan untuk kontemplasi karena ada di posisi di bawah gitu. Jadi kalau posisinya di bawah kan ya nggak bisa kemana-mana lagi gitu, udah di dasar. Mau nggak mau satu cara adalah kita naik ke atas gitu. Jadi kenapa kadang-kadang manusia itu kayak hidupnya kan kayak roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu. Karena saat kita ngerasa down, mungkin nggak hanya di dalam satu hanya satu area ya gitu. Mungkin ada yang areanya soal finansial, ada yang area soal love life gitu. But saat ngerasa down di satu area, kita akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa ngelihat blessingnya apa nih yang aku dapat dari apa yang aku rasakan, dari apa masalah yang datang gitu. Blessingnya bukan hanya di satu area itu, mungkin di area lain gitu. Jadi kadang-kadang ini adalah fase kontemplasi gitu. Dan apa yang bisa kamu lepasin, apa yang harus kamu hentikan. Di sini juga disarankan untuk menghentikan sesuatu hal yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun, atau jadi kayak siklus yang nempel banget sama kamu gitu. Apa yang harus dirilis? So aku bakalan lihat, kita ke keywordnya, perubahan drastis yang akan terjadi. Di sini ada passion. Ini mungkin buah dari kesabaran dirimu ya. Jadi
beberapa dari kalian mungkin udah nunggu orang-orang dapet nih gitu, aku kapan dapetnya ya gitu, ada yang beberapa yang mikirnya kayak gitu. Nah ini momen kamu dapetnya gitu. Cuman tadi saran-saran dari aku coba didengerin. Mungkin itu kayak stepping stone untuk kamu ngedapetin hasil dari kesabaran kamu ini. Dari energi passion itu juga istilahnya dikasih reward lah gitu, dikasih hadiah konsepnya. Dan beberapa dari kalian hadiahnya mungkin lingkungan yang lebih baik, karena aku ngelihatnya memang banyak banget yang melakukan perpindahan di sini. Di sini ada voyage juga, enlightenment di sini ada ship, ada, kalau kamu lihat di sini ada perahu dan kapalnya. Ini juga gambarnya kan si perahunya bukan di laut ya, tapi di angkasa. Jadi kemungkinan akan dinaikkan levelnya lebih tinggi lagi. Purity, ini konsep pembersihan. Saat kita di dasar, itu juga proses untuk bisa ngebersihin apa yang harus kita lepasin gitu. Dan saat kita bersih, jadi kan kotor-kotoran lagi. Jadi belajar untuk ngelepasin tadi aku bilang kebiasaan-kebiasaan atau mungkin lifestyle yang sebenarnya itu tidak baik gitu. Jadi relain gitu. Walaupun yang tadi aku bilang agak struggling awalnya untuk ngerelain sesuatu, tapi anggap itu sebagai hal yang harus kamu perjuangkan untuk digantikan jadi hal yang lebih baik lagi. Di sini ada trust, di dasar kita diminta untuk lebih punya rasa percaya sama yang di atas. Nah ini tumbuhin lebih besar lagi sarannya. Jadi trust, rasa percaya, faith, keyakinan sama Tuhan ini harus diperkuat. So, bakalan lihat ke message from Spirit Guide. Jewel Kul, Dharma Unfolding. Remember that you honor your Remember that you are on the path. Take one step at a time to happiness. Jadi baby step, semuanya itu ada proses, semuanya itu tidak instan. Dan untuk bisa ngegapai apa yang kamu pengen, at least ngelangkah walaupun pelan-pelan gitu. Usahakan walaupun pelan-pelan. Jangan bilang nggak bisa. Coba dulu. Di sini ada Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Jadi beberapa dari kalian mungkin ini disarankan untuk go back to your home. Untuk yang kalian mungkin sedang jauh dari tempat tinggal atau keluarga, ini diminta untuk balik ke keluarga kamu sejenak. Karena ini mother healing akan sangat kebantu. Tapi ini juga diminta untuk memilih jalan yang lebih damai lagi dalam kehidupan. Jadi tidak perlu ada konflik-konflik. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Ten of Wands. Ini seperti validasi, nanti ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan memikul sesuatu yang kamu tidak mampu. Ada Ace of Cups, satisfaction, ini ada kepuasan. Ada, kalau aku lihat ini lebih seperti kayak saat sedang haus, dahaga gitu ibaratkan, sedang susah-susahnya ada angin segar atau ada hal yang akan memuaskan dahagamu gitu. Jadi ini kalau sebagai keadaan itu kayak kamu merasa kekurangan sesuatu dari kemarin-kemarin, nanti akan ada terisi penuh gitu. Ini soal fulfillment soalnya. Ada rasa puas tentang kehidupan love life kamu atau kehidupan pertemanan kamu, kehidupan keluarga kamu gitu. Ini ada rasa puas seperti yang tidak bisa dimaterikan. Dan aku lihat di sini ada the moon. The outcome kalau dari the moon, sebenarnya ini ngomongin soal intuisi. Jadi ini mungkin sebagai saran. Kadang-kadang kita tuh suka terjebak sama ilusi gitu. Apalagi untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual. Well,
illusion itu kayak mungkin makanan sehari-hari gitu, karena itu bagian dari tantangan. Jadi jangan salah kaprah sama tanda-tanda atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kamu. Kadang-kadang problem itu mungkin ada sesuatu di balik itu. Kadang-kadang ada masalah, tapi pasti ada blessing-nya. Jangan lupa untuk melihat itu. Gitu. Kadang-kadang blessing akan di-disguise atau akan tertutup oleh problem, oleh masalah gitu. Kalau manusianya tidak mampu untuk melihat kebaikan dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan, dia akan terus berada dalam sebuah ilusi. Makanya ini PR kamu untuk keluar dari ilusi itu. So, gunakan intuisi untuk keluar. Kalau misalnya tidak mampu pemikirannya untuk melihat blessing, gunakan intuisi, latih intuisi. So, aku bakalan lihat dari sini. Message for you. I trust my inner voice. Ini disarankan untuk percaya sama intuisimu sendiri. Hati dijaga, dibersihkan agar hatinya bisa mengarahkan ke sesuatu yang lebih indah lagi. My body guides me to make healthy choices. Ini diminta untuk ngikutin apa yang badan kamu rasakan, biar bisa melakukan atau mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang sehat. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Bye.